wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar muqawwiril laili 'alan nahar tazkiratal lidzawil qulubi wal absar wa tabsiratal liulil albab wal iktibar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena wajib kita menyanjung dan memujinya. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dibuka oleh Allah hati untuk bisa menerima hidayah. Semoga Allah selalu membimbing kita dan selalu mengarahkan di dalam hidup kita ini. Kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan isinya Al-Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridwan dari Allah. Semoga kita semua menjadi husnul khotimah dan dikasih kemudahan ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah menghimpun kepada kita semua dan juga anak cucu kita di dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo ya, sudah ketemu. Sampun. Share screen. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai ya, Ustazah ya. Ya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 56, katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk ngasih tahu ke ini sih orang-orang kafir. Orang kafir, ya. Jadi silahkan dipanggil yang dianggap Tuhan, entah itu berhala, entah itu siapapun. Pastinya yang bukan Allah itu pasti tidak akan menghilangkan bahaya, tidak bisa melindungi dan tidak mampu mengubah apapun. Ya karena patung, ayo ya. Ya, patung dibuat dari kadang-kadang perunggu, kemudian batu, bata, semen dikumpulkan, kemudian dicetak, udah gitu ya. Dikasih cat, udah gitu disimpan di suatu tempat, kemudian dihias, setelah itu disembah. Masya Allah, alangkah bodoh. Iya, disenggol aja pecah. Iya, Masya Allah. Makanya di sini yang dianggap mereka Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat, baik untuk si Tuhannya yang mereka anggap itu sebagai Tuhan, bahkan untuk dirinya sendiri, manusia yang menyembahnya, sama sekali. Maka dari itu Allah di ayat-ayat lain dikatakan, apakah kalian tidak berpikir, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sampai ditegur beberapa kali. Tapi tetap aja mereka berada di atas kesesatan. Ya. Jadi ini antara memang mestinya ada orang yang bodoh ya, memang bodoh, aslinya bodoh. Jadi disuruh ngapain aja mau, tapi ada orang yang berkepentingan dengan Tuhan buatan itu ya. Misalnya yang jualan patung gitu kan ya. Iya, itu satu. Yang kedua, kepentingannya menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan goib. Kemudian mereka mengatakan masalah dosa-dosa juga kan datang kepada sesepuhnya itu. Kemudian kamu kalau dosanya banyak harus begini dan begitu. Akhirnya ya bayarnya sekian-sekian. Itu berkepentingan juga. Iya. Oh alah. Ini enggak cuma zaman dulu, zaman sekarang ini masih ada kayaknya ya. Iya. Sekarang ini kelihatan gitu nampaknya. Kelihatan jauh dan sesatnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita bisa menilai seperti itu? Karena kita sudah paham. Karena kita sudah sedikit demi sedikit paham tentang ayat demi ayat. Dan kita tahu itu menyimpang, tahu itu sesat, karena Allah yang memberikan kabar tentang keadaan mereka. Mudah-mudahan hidayah kita selalu dipelihara oleh Allah sampai kita diwafatkan. Amin. Tidak semuanya orang mendapatkan hidayah. Iya,
Ini mukaku kok aneh ini. Lah ya kok medeni ngono Ustaz. Anu, Bu Dokter Dia Sebentar. ini filternya salah be ya apa iku? Tanpa filter aja. Saya tak pakai anu ya. Ini tadi itu dipakai Juna sih. Dipakai Juna. Jadi terus apa namanya? Mungkin di Nah, ini wis bener. Ini udah cantik ini, Dok. pakai handphone bae lah. Tadi dipakai sekolah soalnya. Berapa ini? Bocah cilik iku. Sebenarnya kayak kata iki ayu ya. Gila, Cah. Rajin menggunakan Iki loh. Iya. Ustaz, Mm-mm. itu kan Bagus. zaman saya dulu kecil itu kalau ada anak yang sakit-sakitan, Kan jadi keriput. lalu dibawa ke kiai terus diberikan semacam Ujian loh. kalung gitu ya. ya Kalung, kemudian jadi Bila. kalau itu kan maksudnya itu untuk melindungi. untuk penangkal. Iya. Itu bagaimana Ustazah? Kan doa-doanya juga diminta kepada Allah juga, tetapi menggunakan Media. itu benda itu tadi itu gimana Ustazah? Itu namanya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Masalahnya kebatilannya itu seperti mohon maaf ditulis huruf-huruf Arab ataupun kemudian doa dimasukkan kantong, yang dilipit dan dijadikan liontinnya untuk kalungnya atau gelangnya. Itu waktu saya kecil tahu itu. Katakan kesyirikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan untuk melindungi seperti itu, akan tetapi jadi pelindung bagi dia keselamatan di dunia dan akhirat kalau itu dibaca, diartikan, kemudian kandungannya apa, baru dilaksanakan. Itu yang akan menjadi pelindung. Nah itu orang-orang terdahulu mungkin yang dianggap oleh masyarakat itu Pak Yai ataupun apa gitu, orang pintar, yaitu salah menggunakannya. Adapun masalah doa-doanya pun, kalau toh memang itu perintah untuk dijadikan sebagai ruqyah, silahkan aja. Tapi seumpamanya itu tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa sakit ini harus diobati dengan doa ini umpamanya, atau dengan surat ini. Nah, kecuali kalau memang itu ada dalilnya kita laksanakan. Kalau tidak ada, nggak perlu. Seandainya itu tidak ada, kemudian kita mengada-ngadakan, yaitu namanya hal-hal yang baru. Jadi hukum-hukum yang baru, ajaran yang baru yang tidak akan diterima oleh Allah. Di mana dalilnya ini? Di dalam Muslim jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahku, Allah yang perintah Allah dan Rasulnya terhadap amalan tersebut, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Itu dalilnya. Detail sekali ya. Kecuali begini, orang itu sakit, maka ketika Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang dia itu merasa sakit, kemudian dia memegangkan tangannya di tempat yang sakit tersebut, kemudian berdoa dengan ucapan ini, Bismillah, 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 a'udzu bika Allahumma inni a'udzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhajiru. Ditempelkan di mana aja yang merasa kita sakit. Sampai 7 kali diucapkannya itu. Nah, kalau itu memang ada dalilnya. Silahkan kalau mau dilaksanakan. Untuk keyakinan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang menyembuhkan. Oke. Ini juga Muslim ya, nanti saya carinya. Ya. Oke. Yang itu di Riyadhus Shalihin, yang nampak sekali di Riyadhus Shalihin. Oh, yang terakhir ini? Yang tadi yang saya ucapkan. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahku, ini di Riyadhus Shalihin. Di Muslim? Muslim. Tapi kalau yang sakit, itu bagian yang sakit, itu ya, di Riyadhus Shalihin. Oke. Riyadhus Shalihin, saya catat dulu. Catat aja nanti bisa dicari. Oke, 57 ya Ustazah ya.
Ya, monggo Dok. Mbak Susi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ini asbabul nuzulnya bagaimana Ustazah ya? Kok orang-orang yang mereka seru, orang-orang ini maksudnya siapa? Orang-orang yang dianggap oleh mereka itu keramat, contoh ya, kan mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, Yesus menurut mereka. Jadi mereka itu menyembah salib yang di situ gambar yang dianggap bahwa Nabi Isa itu disalib, padahal itu sama sekali Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak pula Nabi Isa itu dibunuh oleh mereka. Bahkan sampai sekarang Nabi Isa masih hidup dan beliau itu diangkat dalam keadaan tidur waktu itu. Yaitu sejarahnya panjang. Kemudian singkat cerita, nah kan mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Yang dianggap oleh mereka Tuhan itu justru seperti Nabi Isa itu mencari untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi artinya yang dianggap mereka Tuhan seperti Nabi Isa sendiri yang dianggap Tuhan oleh mereka, justru Nabi Isa itu takut kepada Allah akan siksanya. Dan Nabi Isa itu mengharapkan rahmat Allah, yaitu surganya Allah. Maka dari itu, Nabi Isa itu mencari supaya bagaimana selamat dari siksanya Allah, supaya bagaimana saya masuk surga. Gitu. Ya tentunya, karena Nabi Isa ini sebagai utusan Allah, maka beliau menyampaikan amanah-amanah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Ketika itu kan Nabi Isa mengatakan bahwa sembahlah Allah, Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka itu menyelewengkan kalimat itu. Ada di Al-Quran semuanya. Kalau nggak salah di surat Al-Anbiya pun ada. Itu. Di surat As-Sof juga ada. Itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada mereka. Jadi artinya orang yang dianggap mereka Tuhan justru Tuhan-Tuhan yang dianggap mereka itu adalah mencari kepada Allah karena takutnya kepada Allah akan siksanya dan mengharapkan rahmat dari Allah yaitu surga. Paham Bu? Iya. Monggo. Mbak Susi? Oke. Alhamdulillah. Ini berarti ayat ini ceritanya dikaitkan dengan mungkin contoh tadi adalah Nabi Isa begitu ya? Ya. Nah, ini seringkali di Al-Quran itu mengingatkan akan azab Allah gitu ya. Jadi sepertinya ancaman gitu ya, Ustazah. Iya. Maksudnya sebagaimana Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai Basyiron wa Naziron. Basyiron artinya memberikan kabar gembira, Naziron artinya memberikan kehati-hatian, memberikan peringatan kepada umatnya. Memberikan kabar gembira, barang siapa yang menjalankan isinya Al-Quran, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berikanlah kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menyalahinya dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, hati-hati loh ya, bahwa Allah punya neraka gitu. Maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka kalau kamu tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu maksudnya. Orang zaman dulu itu takut banget ya, sahabat maksudnya. Sahabat itu takut banget sama Allah ya. Betul. Tapi kalau iya. Tapi kalau sekarang itu rasanya kok kayak nyantai gitu ya orang-orang itu ya. Banyak hiburan dan banyak pilihan yang kalau dulu masih banyak peceklek, masih banyak ini sekarang semuanya mudah ya. Sudah mudah semuanya, tapi kemudahan-kemudahan itu bukanlah
mendekatkan diri kepada Allah, bukanlah Iya. tambah dekat, malah tambah jauh. Ya hedon itu, Dokter Dia. Iya. Iya. Betul-betul itu. Jadi Allah memberikan rezeki dan memberikan kemudahan kepada hambanya itu justru untuk supaya lebih mudah dekat kepada Allah dan tambah ibadah, tambah ketakwaan. Itu bagi orang yang paham. Maka dari itu, kalau orang yang tidak paham, yaitu sekarang PDW itu kan, betul kan? Jadi Iya. apa aja saya punya, apa aja saya bisa, mudah segalanya, transaksi apapun gitu. Nah, maka dari itu akan sesatlah, akan jauhlah dari rahmat Allah orang yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita ini insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hidayah hasil tadabbur ini, jadi akhirnya hawa nafsu kita ini terkendali. Singkatnya begini, kalau dunia ini disertai dengan agama, itu akan menjadi rahmat. Tapi ketika kita mengelola dunia ini jauh dari agama, maksud saya agama Islam, pasti dia akan menjadi laknat. Tapi ketika kita terarah di dalam mengelola agama ini dengan agama, akan menjadi rahmat. Itu aja singkatnya hidup ini. Ya. Baik, Ustazah. Lanjut, nggih. Lanjut. 58. Mbak Puji, monggo, Mbak Puji. Oh, baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Paham, Bun? Peringatan dari Allah bahwa Allah akan membinasakan suatu kaum itu sebelum kiamat ya, ada di sini ya. Atau kami siksa dengan siksa yang sangat keras. Jadi ada dua macam ya ini ya. Sebelum hari kiamat, kemudian atau kami siksa dengan siksa yang sangat keras. Ini yang belum paham ya. Jadi ada dua macam siksaan yang disebutkan di ayat 58. Menghancurkan itu namanya ya menyiksanya. Seperti kaum-kaum terdahulu, contohnya seperti kaum Nabi Nuh, itu sudah tidak asing lagi mungkin di telinga orang-orang yang beriman, mungkin pernah mendengar sejarah itu, dan juga seperti kaum Nabi Musa, Fir'aun. Nah, kenapa Allah menghancurkan mereka? Kenapa Allah memusnahkan mereka dan menyiksanya? Maka disebabkan mereka tidak mau menyembah Allah. Disebabkan mereka tidak taat terhadap peraturan-peraturan Allah. Umat terdahulu, ketika mereka itu tidak taat kepada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada utusannya, maka Allah langsung menyiksanya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad ini, siksanya itu ditangguhkan. Untuk umat Nabi Muhammad ini, siksanya itu ditangguh. Maka seumpamanya sekarang ada atau memang banyak orang yang melaksanakan maksiat, hanya sebagian kecil yang dihancurkan oleh Allah. Contoh diberi tsunami, kemudian digempakan. Nah, karena dia sudah berlebih-lebihan, itu hanya sebagian aja. Hanya peringatan dan pelajaran bagi orang yang melihat kejadian itu, supaya mereka tidak dihancurkan, tidak disiksa, maka hendaklah kembali kepada Allah. Nah, kalau umat terdahulu itu ya sudah oleh Allah itu keseluruhannya habis, maka dari itu hilanglah generasi itu. Maka diganti dengan generasi yang lain.
Ya, baik. Alhamdulillah. Ustazah, berarti ini sama dengan yang kemarin Ustazah cek itu ya, rangkuman saya yang 16-17 itu ya. Artinya kan kalau di 16-17 yang ayat 16-17 yang barusan saya rangkum itu kan catatannya itu adalah kalau ada pembesarnya, pejabatnya itu kemudian berfoya-foya dan yang lainnya itu membiarkan dan bahkan ikutan, maka akan dihabisin semuanya. Iya, dihabisin semuanya itu maksudnya orang yang beriman pun, itu kan di dalam hadis yang sampaikan, orang yang beriman pun ikut kena Imbasnya. Akan tetapi nanti Allah akan membangkitkan di hari kiamat tergantung ala niyatihi, tergantung niatnya. Umpamanya seperti gini ya, waktu ada orang-orang yang akan menghancurkan Ka'bah, maka ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah, sebelum mereka menghancurkan, oleh Allah sudah diambleskan, oleh Allah sudah digoyangkan tanahnya. Akhirnya semua yang ada di situ, baik dia yang berjualan, yang di pasar, ataupun dia memang mau berangkat kerja secara halal untuk orang-orang, maksudnya untuk keluarganya, yang mereka itu beriman. Nah, Aisyah berkata gini, wahai Rasulullah, kok kenapa dari awal sampai akhir itu sampai diambleskannya gitu ke dalam tanah? Kenapa ya Rasulullah? Padahal ini adalah ulah mereka yang kafir katanya. Kata Rasulullah, ya wahai Aisyah, semuanya oleh Allah dihancurkan, diwafatkan, nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau dia sebagai contohnya kan di dalam hadis dikatakan barang siapa yang dia itu berniat untuk mencarikan nafkah, kerja untuk mencarikan nafkah keluarganya, maka itu termasuk di jalan Allah. Maka ketika dia pas di jalan dihancurkan oleh Allah beserta orang-orang yang maksiat tadi, maka insya Allah dia termasuk syahid. Jadi yang kemarin di dalam rangkuman itu sangat jelas sekali dan didukung oleh hadis juga. Dan apabila ada kemunkaran dibiarkan oleh penguasa, padahal penguasa itu mampu untuk menahan, untuk mencegah kemungkaran itu, maka Allah akan memberikan tiga kesusahan kepada masyarakat. Hadis itu belum saya sampaikan, saya lagi mencari, udah di screen tapi belum ketemu oleh saya. Ada yang satu lagi, yang langsung itu dari para penguasa itu. Sekarang ironisnya yang kita saksikan justru malah dilegal. Yang tadi Ustazah bilang umatnya, kecuali umatnya Rasulullah itu kan tidak dihabisin. Kan kalau umat yang terdahulu itu kan dihancur sampai sudah diganti sampai hilang, sudah tidak ada gitu. Berarti kalau sekarang Palestina yang digempur habis-habisan seperti itu nggak bakalan hilang ya, Palestina itu bakal akan tetap ada ya meskipun diserbu terus gitu ya. Ya, jadi nggak keseluruhannya. Paling toh nanti ada di situ ada orang-orang yang memang Allah kehendaki, yang sudah Allah catat di dalam Lauh Mahfuz supaya mereka itu hancur. Jadi tidak keseluruhan. Kalau toh keseluruhan berarti satu dunia ini, Dok, satu dunia, satu umat Nabi Muhammad dihancurkan. Tapi Allah tidak menghendaki untuk umat Nabi Muhammad itu dihancurkan keseluruhannya. Dan mereka ketika dikasih musibah tersebut, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke dalam agama Allah, supaya mereka kembali ke dalam agama Allah. Sampai kalimat Ya. Ini di Al-Quran jelas, tapi ayatnya saya lupa. Kalau saya buka, takutnya menghabiskan waktu. Iya, nanti saya masukkan ini aja, rangkuman aja, nggak apa-apa. Ya, Ustazah, itu di ayat ini, ayat Al-Isra 58 yang terakhir itu telah tertulis dalam kitab atau di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi artinya kejadian itu memang sudah
di skenario sudah dituliskan Oleh Allah. Allah ya. Iya. Cuman skenario-nya oleh Allah itu bukan dalam arti Allah sekonyong-konyong, tidak. Akan tetapi dikasih peringatan dulu. Nah, sebagaimana Dokter Diah di rangkuman itu dikasih peringatan dulu, betul semuanya. Nah, ketika mereka itu tidak nurut, tidak taat terhadap peringatan, nah disitulah baru ketetapan Allah itu kena kepada mereka. Oh, iya, 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 iya. Ya, ya. Oke, baik. Lanjut nggih. Monggo. 59. Ari, monggo Ari. Iya, Dokter Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Gimana ini? Paham, Dok. Ya, belum paham. Anak untone iku marai bingung ya. Iya. Tanda apa? Untuk menakut-nakuti, ya Ustazah. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka itu ingin mendapatkan tanda utusannya gitu. Wahai Muhammad, engkau itu diutus oleh Allah, mana mukjizatnya gitu. Jadi yang dikatakan tanda-tanda itu adalah mukjizat. Mana mukjizatmu? Coba tunjukkan kepadaku gitu. Maka ketika Rasulullah pada waktu itu, Rasulullah kan membelah bulan. Di dalam hadis Muslim, Dokter Diah, bulan dibelah ke barat dan ke timur. Jadi itu terpecah, memang terbelah. Maka sekarang ini kalau diteliti, kalau dilihat, ada bekas-bekasnya seperti itu. Seperti ada sambungan di tengah-tengahnya. Yaitu, itu mukjizat Rasulullah, dibelah itu langsung. Kejadian nyata. Nah, itu satu. Yang kedua, Rasulullah mengeluarkan air dari tangan. Sudah ditunjukkan kepada mereka kekuasaannya Allah lewat mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu ditunjukkan mukjizat tersebut, mereka mengatakannya, oh memang dasar tukang sihir katanya. Bukannya beriman. Pertamanya minta tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda bahwa engkau sebagai Rasul itu mana. Begitu ditunjukkan, malah mereka itu tidak ada iman sedikit pun. Menuduh malah kepada Rasulullah, engkau adanya tukang sihir, di ayat yang lain seperti itu. Maka seandainya Allah memberikan siksaan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Seandainya Allah memberikan mukjizat pun tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi. Maka itulah kekuasaan Allah. Selanjutnya dicontohkan juga oleh Allah bahwa kami memberi kepada kaum Samud itu adalah Rasulnya itu adalah Nabi Soleh. Rasulnya Nabi Soleh, kemudian kaumnya ini kaum Samud. Nah, mereka diuji oleh Allah anak kota, unta betina. Diamanatkan kepada kaum Samud itu bahwa jangan kamu mengganggu unta betina ini. Biarkan aja mereka itu berkeliaran kemana saja, karena itu memang ujian bagi kalian, dan kalian tidak boleh menyentuhnya. Tapi dengan adanya peringatan itu oleh Nabi Soleh disampaikan kepada umatnya, mereka malah mengganggunya gitu. Sampai-sampai si unta tadi disembelih. Maka begitu mereka menyembelih dan sampai 3 malam ditunggu, akhirnya dihancurkan, dihujanin batu kalau nggak salah itu Nabi Soleh. Langsung diturunkan itu hanya untuk ujian, untuk cobaan, dan itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh. Tapi mereka kaumnya itu tidak taat. Kalau sekarang ini model-model seperti itu mungkin seperti Allah menurunkan kepada Rasulullah itu bahwa babi itu diharamkan kepada kalian. Maka ketika babi itu diharamkan,
untuk umat Nabi Muhammad, siapa yang dia memakannya, berarti dia termasuk melanggar. Maka neraka lah baginya. Tapi barang siapa yang dia bisa menahan diri atas ujian tersebut, tidak memakannya, tidak menyentuhnya, maka itulah surga bagi dia. Padahal gitu di umat Nabi Muhammad ini. Monggo, ada pertanyaan. Ustadzah, saya sendiri belum sebenarnya kurang paham ya. Kalau saat ini yang di Arab sana itu yang dipakai untuk hidangan itu unta, daging unta itu berarti daging unta jantan ya, bukan betina. Oh, mohon maaf. Kalau sekarang ini bebas, mau jantan, mau betina, sama dengan kita di sini menyembelih sapi. Menyembelih ayam, sama. Ini adalah ujian bagi kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, ini ada unta betina, jangan sampai kamu sentuh, jangan sampai diapa-apakan, harusnya dibiarkan. Nah, itu. Tahan nggak hatinya gitu untuk tidak menggoda si unta itu. Ternyata ya sampai seperti itu. Ya enggak, kalau sekarang ini bebas, Bu. Di pasar diperjualbelikan itu unta. Monggo, mau unta model apa? Kalau kita berkurban itu biasanya kan sapi atau kambing jantan ya, jantan. Iya. Iya, kalau yang betina tidak dianjurkan karena mungkin diproduksi, maksudnya untuk peternak itu dia bisa beranam itu ya. Akan tetapi di dalam bab tentang kurban tidak ada larangan bahwa berkurban itu tidak diizinkan dengan yang betina, tidak ada kalimat itu. Maka seandainya darurat dan memang yang diketemukan itu adalah unta sapi betina dan dia gemuk, bagus. Sementara melihat sapi jantan itu masih anak-anak gitu, masih kecil, berarti boleh gitu kan. Itu untuk jalan darurat aja. Dan sapinya sapi betina itu bagus gitu dan memadai di dalam daging-dagingnya. Sedangkan begitu melirik sapi jantan, kecil, kurus, masih anak-anak, kan itu tidak diperbolehkan juga. Jadi lebih baik yang betina. Cuman penekanannya masalah betina tadi yaitu yang Ibu Susi katakan, memang untuk nanti memperkembangbiakan dari betina. Kalau betina nanti disembelih, berarti kan lama untuk menunggu perkembangbiakannya. Tapi kalau umpamanya jantan, mohon maaf, betina ada 5, jantannya ada 1, semuanya masih bisa hamil gitu, si yang 5 itu gitu. Iya, kalau saya sebagai peternak ya eman kalau dijual ya. Iya. Disembelih juga bisa diambil susunya, biasa di banyak manfaatnya ya dari betina. Ya begitu, Dok. Ya. Ini anunya, hadisnya ini yang mukjizatnya Rasulullah ini, bulan belah dua ini betul lah? Ya, betul. Monggo mau dibaca silahkan. Wih, keren ya. Ini tadi yang baca siapa? Mbak. Tadi yang baca siapa, Mbak? Puji ya? Ari ya, Ari. Dibaca Ari, diterusin Ri. Bulan belah 2 dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, tiba-tiba bulan belah 2. Sebelah terletak di belakang bukit dan sebelah lagi di depannya. Maka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, saksikanlah itu. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad, ya Ustazah. Ya, betul. Jadi itu terpecah betul itu. Ya kalau kita jangan mengambil dengan logika kita, nggak akan sampai logika kita ini. Dan bagaimana sistemnya ya, bagaimana caranya? Masa itu bulan bisa ditarik, bisa? Nggak usah, percaya aja bahwa itu adalah mukjizat, hal yang luar biasa. Bahwa itu adalah kejadian tersebut bagi Allah sangat mudah. Bagi Allah sangat mudah sekali. Tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan penyanggah, dan tidak memerlukan pisau yang tajam untuk membelah itu. Itu ditunjukkan Allah.
pada mereka supaya mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini Bawahnya ri. Dari 23 Anas radhiyallahu an katanya penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan bukti mukjizat atas kenabiannya. Lalu beliau perlihatkan kepada mereka 2 kali. Bulan belah 2. Sama yang di atas ya. Iya, tapi 2 kali ini berarti ya. Keren ya. Iya. Hebat ya. Masya Allah. Nah, ini Dokter Dia dimasukkannya ke ayat 59, Dok. Ini hadis ini nanti diselipkannya, disisipkannya. Oh, oke. Siap. Oke, nanti anunya ya, saya sudah catat. Oke, siap Ustazah. Lanjut ya. Ya, lanjut. Monggo siapa sekarang? 60. Ya. Nah, Mbak Putri, Bu Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi saya sambil ini soalnya sambil biasalah paralel gitu ya. Jadi saya nggak nyalain. Nggak apa-apa. Ya. Oke, Ya, baik. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Paham. Dok, paham Bunda? Enggak. Wa izqulna laka, dan ketika kami berkata kepadamu, kami ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi manusia. Artinya manusia itu berada di atas kekuasaan Allah. Ya. Mulai dari Allah memegang ubun-ubun manusia sehingga mudah dibelokkan, mudah digerakkan, apapun sesuai dengan kehendak Allah, pasti Allah akan melaksanakan. Maka mau disombongkan apanya, semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka Allah menguji kepada Nabi Muhammad, terus menguji juga kepada umatnya, apakah dia akan percaya enggak. Rasulullah diangkat oleh Allah, untuk melaksanakan Isra Mi'raj pada semalam, gitu kan? Di malam itu, dan kejadiannya itu banyak sekali di dalam masalah hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, dan Rasulullah itu bukan ruhnya yang diangkat, ruh dan badannya diperlihatkan kejadian-kejadian pada malam Isra Mi'raj itu. Ketika kejadian tersebut disampaikan kepada orang-orang kafir, malah orang-orang kafir itu tambah musyrik, tambah tidak percaya, tambah menuduh Nabi Muhammad itu majnun katanya, gila katanya. Mana bisa katanya naik ke langit sekian. Wah, memang diambil logika mereka karena mereka itu tidak paham sama sekali dan tidak ada hidayah. Bahkan ya sebabun nuzulnya orang-orang yang baru beriman pun mereka akhirnya kembali karena tidak yakin kepelidan Rasulullah di dalam berkata, keabsahan Rasulullah di dalam berkata. Nah, mereka udah tidak percaya, berarti betul ini Muhammad gila. Mereka itu banyak yang kafir lagi, kecuali orang-orang yang memang hatinya dikasih keteguhan oleh Allah di dalam memegang hidayah. Yang pertama itu disampaikan adalah kepada yaitu kaum Quraisy, supaya itu menunjukkan sebenarnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Maka ketika disampaikan ya Abu Jahal itu kan pamannya sampai marah-marah gitu. Akhirnya Abu Jahal ketemu dengan Abu Bakar Siddiq di perjalanan. Wahai Abu Bakar katanya, itu Muhammad gila. Apa sih yang dikatakan oleh kamu? Itu Muhammad semalaman mimpi, ya diceritakan tentang masalah dikiranya mimpi gitu, padahal itu nyata asli bahwa Nabi Muhammad diangkat, diadakan
mengadakan oleh Allah diangkat melaksanakan Isra Mi'raj. Apa jawaban Abu Bakar? Jangankan hal itu, yang lebih dari itu pun kalau Muhammad yang berbicara, aku yakin katanya, itu benar. Akhirnya Abu Jahal itu gigit jari, loh ternyata katanya, ini ada manusia yang lebih daripada yang lain-lain katanya. Malah mengolok-olokan kepada Abu Bakar Siddiq. Maka kalimat Siddiq itu adalah orang yang benar, yang jujur, itu pertamanya ketika Abu Bakar membenarkan mukjizat tentang diangkatnya Rasulullah Isra Mi'raj. Itu dong artinya. Ustazah boleh tanya ya? Monggo. Ya, kalau saya tuh membayangkan begini, itu kan ada suatu masa di mana memang kaumnya itu belum mengenal Allah, gitu kan? Pasti begitu ya, Ustazah ya? Ya, Jadi boleh. kayak terus tiba-tiba ada utusan Allah yang memang itu kan gaib ya, hanya Nabi Muhammad dan Allah saja yang tahu gitu. Mungkin orang awam, masyarakat di masa itu mungkin ya belum tahu ya, sama seperti ya sekarang aja nih misalnya ya, Ustazah kan banyaklah kayak kemarin apalah dianggapnya aliran sesat dan seterusnya begitu ya. Artinya mereka pada waktu itu kan memang tidak punya pegangan begitu ya. Bukannya itu suatu hal yang wajar gitu ketika orang harus intinya kan ketika orang tuh harus berubah, budayanya berubah, pola pikirnya berubah, itu kan memang nggak mudah secara manusiawi ya, Ustazah ya. Ya, betul. Itu artinya kalau menurut saya ini tuh menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya bisa kan, Allah itu kan bisa kun fayakun, semua orang bisa dibuat baik ya. Ya, Kalau mau, tetapi kan Allah pasti punya maksud. Kenapa hal ini terjadi begitu, gitu kan ya. Jadi kalau saya sih saya melihatnya seperti begini bahwa ya namanya perjalanan itu memang akan penuh dengan apa istilahnya ya, menuju hal yang baik itu memang akan penuh kalau bahasa anak muda itu berdarah-darah lah begitu ya. Saya mengambil contoh yang paling gampang itu ketika COVID ini melanda kita. Kita semua syok, kaget, tiba-tiba kita tiap hari keluar, nggak bisa keluar, gitu kan ya. Seperti itu. Tetapi banyak juga nih yang saya pribadi rasakan begitu ya, hikmah di balik itu. Yang pertama adalah kita jadi mudah berkomunikasi. Contohnya saat ini aja sekarang. Kita mau ketemu, gampang lah. Pokoknya ada pulsa, punya Zoom, ada begitu ya. Jadi artinya kalau saya ada satu hal yang selalu saya pegang, Ustazah, buat Allah itu membuat semua baik itu gampang, begitu ya. Sehingga segala sesuatu itu memang harus kita maknai secara mendalam begitu ya, bahwa apa sih maksud Allah di balik ini begitu. Pesan Allah di balik ini gitu mungkin ya. Kalau saya sih melihatnya selalu begitu, karena ya itu tadi saya tetap berpegang bahwa Allah itu bisa kun fayakun, bisa membuat, tapi kenapa Allah tidak membuat umat itu pada saat itu langsung semuanya jadi beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah, kan begitu ya Ustazah ya. Tapi pasti ada apa sih? Ada apa yang ya apalah saya kurang tahu ya, tapi perlu perlu renungan yang dalam banget gitu ya. Kalau kita bisa ya kalau saya sih melihatnya gitu, karena kadang-kadang suka mikir, iya ya. Itu tadi buat pasti Allah punya maksud kan, kenapa Allah mengizinkan begitu hal-hal ini terjadi, padahal Allah bisa membuat semua itu menjadi orang baik. Makasih Ustazah. Dokter, jawabannya ada di surat As-Sajdah, surat ke-32, ayatnya 12-13. Yang penekanannya merujuknya ke 13. Saya
pandangan sedikit sebagaimana Dr. Diah katakan bahwa memang hidup ini adalah hukum kausalitas itu berjalan. Dan Allah itu tidak pernah zolim dan tidak menzolimi siapapun. Maka haram itu zolim untuk hambanya. Sebelum Rasulullah diutus, maka itulah yang dikatakan masa patroh ya, antara Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad itu jaraknya kan jauh. Di dalam hadis Muslim dikatakan aku dengan Nabi Isa itu berjarak antara 600 tahun. Nah, ketika 600 tahun tersebut, berapa generasi? Jadi boleh jadi generasi yang pertama itu masih patuh di dalam menjalankan keislaman, keimanan pada waktu Nabi Isa diangkat. Dan pada waktu itu pun kan masalah menuju ke dalam hidayah pun sangat sulit sekali. Sampai Nabi Isa itu tidak disukai oleh raja, mau dibunuh, akhirnya ya diselamatkan oleh Allah, diangkat itu. Maka akhirnya ya terjadi seperti pembunuhan dan penyaliban yang itu ditimpakan kepada yang Allah serupakan, tapi mereka itu beranggapan bahwa dia itu adalah Nabi Isa. Padahal hati mereka yang membunuh pun di dalam Al-Quran dijelaskan, mereka masih ragu-ragu bahwa apakah Isa atau bukan yang aku salib ini. Nah dari situ kan itu ada hal-hal yang sebagaimana Dokter Dia katakan atau Mbak Susi katakan, ada suatu kebutuhan di situ, ada suatu keperluan yang berkaitan boleh jadi ya dengan hawa nafsunya gitu kan, untuk menghalalkan keinginan-keinginan yang ingin dicapai di dalam dunia ini. Akhirnya mereka itu membolak-balikan fakta. Itu terjadi di dalam masalah, kalau Ibu bisa dibaca tentang sejarah kapan Yesus Isa itu dinisbatkan sebagai Yesus itu kapan dan bagaimana sejarahnya. Manusia dijadikan Tuhan itu kapan? Apakah mungkin enggak? Nah itu kan kalau lihat dari sejarah itu panjang sekali, dan kalau umpamanya Bunda mau membaca itu, insya Allah itu ada semuanya di dalam sejarah. Nah, setelah itu, masa patroh tersebut, maka Rasulullah diangkat. Tidak sekonyong-konyong Rasulullah itu menunjukkan kepada mereka itu masalah mukjizat. Mereka meminta kejadian-kejadian yang luar biasa itu disebabkan mereka meminta sendiri. Orang-orang yang jahiliyah itu meminta sendiri bahwa kalau kau sebagai Rasul, mana mukjizatmu katanya. Mana ayat tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadamu. Begitu ditunjukkan, malah mereka bukannya beriman. Jadi di sini Allah itu selalu mengikuti dulu keinginan mereka. Tapi ketika ditunjukkan, mereka tidak mau. Nah itu. Jadi akal sehatnya itu tertutup dengan kesombongannya mereka. Akal sehat yang mereka miliki, para terkemuka, orang-orang jahiliyah pada waktu itu tertutup. Tertutupnya apa? Menganggap bahwa Muhammad itu siapanya, gitu kan, keponakannya, gitu. Masa aku harus beriman kepada anak kecil ini? Ya ada unsur ke sana juga. Gitu. Jadi gengsinya itu tinggi, dan masa saya harus beriman kepada orang yang seperti ini? Jadi egonya itu tinggi, sehingga itulah yang menjadikan penyebab hidayah tidak masuk. Sebenarnya itu kan Rasulullah tidak begitu dulu. Langsung Rasulullah itu kan terutama ini di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama itu jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Kemudian uraiannya di bawah terus. Kemudian yang diperkenalkan itu adalah masalah Allah. Kenapa kamu menyembah berhala, Lata, Uja yang mereka sembah, Mana termasuk? Dia kan itu patung yang kamu buat. Kenapa kamu menyembah? Maka dari itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Ajakan-ajakan itu tauhid pertamanya. Tapi mereka itu tidak mau gitu. Jadi akalnya itu tidak digunakan. Nah, itu kausalitasnya ada di situ. Nah, sekarang saya sampaikan yang tadi, monggo Dokter Dia di surat As-Sajdah tadi. Ini 13 ya, silakan. Ini 13 ya? Silakan. Monggo Bunda yang baca, siapa yang baca? Mbak Bu Putri, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami menghendaki
niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, itu jawabannya. Jadi ini merupakan sunatullah. Iya, Karena Allah sudah menciptakan neraka dan sorga. Neraka harus ada isinya, sorga pun harus ada isinya. Cuman tidak sekonyong-konyong manusia itu langsung dijatuhkan ke dalam neraka. Dikasih peringatan dulu. Apakah jadi itu pilihan, mohon maaf. Dia celakanya itu pilihan dia sendiri. Yang dari pilihannya itu, maka takdir Allah lah sampai kepada dia. La'amla'anna jahannama kalimatnya. Di sini nggak menggunakan, karena itu takdirku, nggak begitu. Jadi ancaman itu sudah la'amla'anna jahannama, sungguh benar-benar kami akan masukkan. Nah itu. Haqqul qawlu walakin haqqul qawlu. Firman Allah itu benar-benar akan nampak bagi orang yang tidak mau taat. Kita sudah dikasih fasilitas oleh Allah itu akal yang sehat. Jadi untuk memilih mana yang baik dan yang tidak baik itu ada diserahkan kepada kita pilihan. Nah, ketika kita memilih hal itu, alhamdulillah kita ini sudah berada di atas hidayah Allah, hidayah Islam dan iman. Nah, maka ketika kita untuk memupuk hidayah yang diberikan oleh Allah yang sangat besar sekali, karena dengan iman dan Islam itu akan menjadikan penyelamat bagi hambanya Allah. Nah, maka kita mohon kepada Allah petunjuk dan bimbingan untuk selalu istiqomah di dalam hidayah iman dan Islam. Untuk memperkuatnya apa? Allah menurunkan Al-Quran ini dan sunnahnya, yaitu hadis-hadis yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah, itu yang harus kita pegang. Maka barang siapa yang berpegang teguh ke dalam tali Allah, yaitu agama Allah, dinul haq, yaitu Islam, maka dia tidak akan celaka selama-lamanya. Kata Rasulullah demikian, kata Allah pun demikian. Tidak akan celaka selama-lamanya. Maka ketika orang itu mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, dari ayat ke ayat, diartikan, dipahami, maka Allah akan memberikan furqan. Artinya akan memberikan pemisah di dalam hatinya, sehingga dia bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Maka disitulah akan bertambah keimanan dan ketakwaan hambanya Allah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan. amin. Barangkali ya bisa dipaparkan sedikit ya pengalaman ketika belum mentadabbur Al-Quran bagaimana dan setelahnya bagaimana. Nah, mungkin bisa dirasakan dan itu merupakan hidayah dari Allah. Silahkan Dokter Dia. Soalnya kenapa saya meminta seperti itu, karena apa yang dirangkum oleh Dokter Dia itu sudah memadai, betul itu. Sudah memadai, sudah kuat gitu di dalam membentengi diri dari atrof itu. Betul, dari hedon itu. Monggo Dokter. Dulu itu kan saya enggak pernah pegang Quran, ya ingin sih, ingin belajar, beli Quran, hadis, terus baca 1-2 halaman itu bahasanya aneh gitu ya. Ya seperti macam yang ini, kok bicara tentang pohon terkutuk, zakum apa. Jadi ujung pangkalnya itu enggak ada. Maksudnya karena belum paham ternyata. Tapi ketika ditaburin, yang saya ingat itu, saya itu orangnya kan enggak sabaran. Tapi mesti setiap kali saya enggak sabaran itu saya ingat Ustazah bilang, pelan-pelan dok, pelan-pelan dok. Ya jadi sudah tahan dulu. Nah, jadi lama-lama itu nyambung. Lama-lama itu nyambung dan saya itu tadi itu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Gitu. Tapi ternyata banyak yang salah. Contoh ini ya. Ini Allah itu proses dan hasil. Wah, itu. Jadi dulu saya itu lebih ke arah pokoknya hasilin. Kamu ngomong apa aja, kamu ngomong bekerja begini, tapi hasilnya itu mana gitu.
Stres luar biasa. Tapi begitu Allah tuh ngelihat prosesnya, karena hasilnya itu yang menentukan Allah. Jujur gitu loh Ustadz. Langsung ya Allah, hidup ini janjane itu ya ndak gampang, sulit amat gitu loh. Maksudnya gitu-gitulah gitu. Kayaknya itu sepele tetapi dampaknya itu beda banget. Itu. Iya, iya, Ya, iya. disitulah maka datanglah sakinah ya. Iya. Ada sakinah di dalam hati kita, ada ketentraman. Yang ketentraman itu tidak dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu seperti kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhirnya kita terkendali dalam segala urusan. Insya Allah. Yaitu dengan istiqomah, dalam artian apa? Kita ini hidup di dunia ini diberi oleh Allah ini Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tadaburi, jangan sampai kita mengejar masalah halaman. Tapi kita mengejar isi dari itu dan kita berusaha untuk mengaplikasikan dari ilmu tersebut. Insya Allah akan pelan-pelan kita akan mendapatkan namanya hulwatul iman. Yang dikatakan manisnya iman itu nanti akan kita rasakan. Dan boleh jadi mungkin Dr. Dia dan bunda-bunda semuanya insya Allah sudah merasakan pula itu. Gitu. Maka wajiblah kita sebagai umat Islam itu wajib untuk tolab ilmi, wajib untuk mencari ilmu syar'i. Kita kembali ke ayat 60 ini. Ya. Jadi ini maksudnya itu diketerangkan ya bahwa waktu ini kan surat Al-Isra tentang Rasulullah bahwa itu mimpi, betul ya maksudnya, dan kami jadikan mimpi ini maksudnya bahwa kejadiannya Isra ini adalah bukan mimpi tapi sungguhan Rasulullah itu dengan tubuhnya naik ke tubuhnya, iya semuanya. Nah kemudian ada pohon terkutuk zakum ini pada belum ya? Oke. Wasyajaratal mal'unatu fil Quran, dan di dalam Al-Quran itu ada pohon yang terlaknat. Kenapa gini? Kan mereka itu diterimanya dengan akal pikiran, bukan dengan iman. Bahwa di neraka itu ada sebuah pohon yang namanya zakum. Jadi pohon zakum. Nah, zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang penghuni neraka tersebut. Nah, sebenarnya itu wanuhawipuhum, untuk memberikan peringatan supaya mereka itu takut terhadap neraka. Jadi mereka menerimanya gini logikanya. Kan api itu memakan pohon katanya gitu. Kan api itu memakan pohon. Kalau seumpamanya pohon itu ada di dalam api, pasti pohon itu hancur. Ya logikanya ke situ. Tapi kata Allah, di neraka itu ada pohon zakum. Pohon zakum itu buahnya, durinya, semuanya makanan untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman percaya dan yakin, boleh jadi kan dengan logika akal sehat kita, Allah menciptakan neraka, di dalam neraka ada pohon, yang pohonnya itu akarnya dari api, pohonnya pun dari api, buahnya pun dari api, dan bisa hidup. Kenapa? Kalau menghendaki, karena kita beriman, sudah dilandasi oleh keimanan dan keislaman. Bagi si kafir tadi, orang kafir Quraisy itu, masa ada katanya pohon di neraka katanya, dan semua kayu-kayu yang ada di neraka kan justru jadi bahan bakar. Jadi tetap mereka bukannya mereka itu merasa takut, malah mereka itu fama yaziduhum, ujung kalimatnya, fama yaziduhum illa tughyanan kabiro. Dan tidaklah bertambah kepada mereka dengan adanya perumpamaan dan contoh-contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, kecuali bertambah kepada mereka tughyanan kabiro. Tuh, kesesatan. Wah, sudah. Kalau kita kan begitu, astagfirullah, ada pohon, ya
Ya udah dengan akal sehat. Loh, berarti akarnya dari api, ininya dari api, buahnya pun api. Itu makanan bagi orang yang hidup di negara api. Astagfirullah. Kalau kita kan sangat-sangat takut sekali. Nah, bagi mereka tidak bertambah takut. Malah di situ adalah tuhyanan kabiro mereka. Nah, gitu, Dok. Bagaimana? Paham. Iya. Walah, jadi ini toh yang namanya tadabur itu ya. Nah, Kalau baca sendiri ya enggak bisa. iya. Iya betul, Dok. Dan saya pun ini sama, belajar dulu. Saya pun di pondok ini harus hatam saya. Iya. Di pondok hatam tafsir Jalalain ya Ibnu Katsir didampingi dengan sama. Dulu saya nggak paham, alhamdulillah. Nah, kewajiban bagi orang yang sudah paham mengajak kepada orang yang belum paham. Kewajiban orang hidup orang yang beriman. Maka dari itu kita ngajak kepada semua yang belum ngaji. Tadabur syar'i. Monggo Dokter Dia, lanjut. Iya, siap. 61. Ya. Mbak Tin, Assalamualaikum. Monggo. Mbak Tin monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tin. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kalau anak zaman sekarang ngomong what? Oke. Firman Allah ini kepada malaikat ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan tanahnya itu bukan hanya satu warna, berbagai warna, hitam, ada yang merah dan ada yang putih. Sebagaimana kita kan sudah tahulah, kita pernah di suatu tempat itu menemukan, loh ini tanahnya merah ya, loh ini tanahnya gembur dan warnanya hitam, kok tanahnya ini coklat ya, kok tanahnya ini putih dan ini merah gitu. Di Tasik itu rata-rata tanahnya merah. Nah, kemudian Allah itu mengambil dari tanah-tanah liat berbagai warna. Maka jangan kaget, ini manusia yang hidup di muka bumi ini warnanya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Itulah. Jadi dari bahannya memang seperti itu qadarullahnya. Boleh tanya Ustazah, ini kenapa kok iblis, berarti ini iblis merasa dirinya di atasnya manusia begitu kah? Ya. Dokter keburunya duluan. Saya sampaikan aja, dokter dia di surat Al-A'raf, Dok. Surat ayatnya sampai 18. Ngerti, alhamdulillah kita pintar ngerti. Gitu. Ini sudah 18. Ya, dari 11 dulu, Dok. Sampai 11. Dari 11 sampai 18, Dok. Itu jawabannya yang dokter tadi tanyakan. Ini Al-A'raf 7. 11 sampai 18. Monggo siapa yang mau baca? Mbak Tin, monggo baca lagi Mbak Tin, takut. Tak bacakan aja ya. Ya. Dan sungguh telah menciptakan kamu, kemudian membentuk
mu. Kemudian kami berfirman kepada mereka, sujudlah kamu ke Adam, maka mereka pun sujud iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang oke. 12 Allah berfirman, apa menghalangimu kamu kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini jawabannya. Udah, ini jawabannya. Kenapa nggak mau sujud? Ya. Jelaskan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan aku dari api, katanya. Nah, di sini pembelajarannya bagi kita bahwa ketika seseorang itu dia merasa lebih baik dari orang lain, itulah yang dikatakan takabur. Maka orang yang di dalam hatinya, barang siapa yang ada al-kibria itu rasa sombong di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Itu di dalam hati. Maka nggak pantas orang yang menyombongkan diri untuk masuk surga, karena surga tidak pantas dihuni oleh orang-orang yang sombong. Nah, ini diantaranya si iblis ini. Jadi berarti golongan iblis kalau dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal di dalam surat Az-Zuhruf, saya kan sudah sampaikan waktu itu ke dokter dia, mungkin sudah di-share, bahwa justru Allah meninggikan derajat antara satu dengan yang lain, bukan untuk dijadikan kesombongan, akan tetapi untuk dijadikan ambil manfaat. Iya. Monggo 13-nya, Dok. Bisa dilanjut? 13. Oke. Tak lanjutin. Allah berfirman, maka turunlah dari surga. Kamu tidak sepatutnya menyombongkan di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Oh, dikutuk oleh Allah. Nggak boleh ada di sorga, diturunkan. Karena dia menyombongkan diri. Maka orang-orang yang berada di dalam sorga itu bukan orang-orang yang sombong. Lanjut, Dok. Iblis bilang, aku penanggung waktu sampai mereka. Iya, malah nanti ya. Iya. Jadi dia udah merasa si iblis itu komunikasi dengan Allah ini, dan dia itu sudah tahu, dan dia tahu kesalahannya dia, tapi dia tidak mau bertobat. Maka seumpamanya ada manusia yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, yaitu bolonnya iblis. Itu nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yuhibbut tawabin, mencintai masalah tobat. Lanjut, apa jawaban dari Allah? Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Akhirnya ditangguhkan oleh Allah sampai nanti hari dibangkitkan. Waktu hari kiamat, iblis belum mati. Nah, hari kiamat terjadi, maka setelah itu ada hari kebangkitan, maka disitulah iblis dimatikan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kerjaannya cuma satu ya, gangguin manusia. Ya. Jadi dibelokkan, jadi niat si iblis itu punya kehendak untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang kita lihat sekarang ini. Akhirnya orang itu jauh dari, ya istilahnya mohon maaf ya, nonton yang lain dengan baca Al-Quran, baca yang lain dengan baca Al-Quran, masih senang baca yang lain. Mentadaburi Al-Quran pun begitu baru masuk, kadang-kadang ngantuknya tinggi, itu ditarik matanya oleh si iblis. Akhirnya banyak ngantuknya. Duduk di majelis taklim, tidak betah, panas. Tapi begitu di sinema berjam-jam sampai 2 jam di situ enjoy aja. Nah, itu perbedaannya.
Tapi ketika kita tahu ilmunya, insya Allah akan kita paham dan kita akan bisa memilih. Insya Allah. Lanjut, Dok. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, paham, Dok, itu. Ya. Jadi dari manapun, kecuali dari atas ini ya. Karena dia takut sama Allah kalau di atas. Ya. Ya, dan orang-orang itu, maksudnya manusia ini sedikit yang bersyukur ya. Yang paling banyak itu dikasih nikmat apapun tidak bersyukur ya. Saya jelaskan dulu masalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah itu artinya taat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhi, itulah yang dikatakan bersyukur kepada Allah. Bukan hanya terima kasih, bukan alhamdulillah. Itu bersyukur itu artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu arti bersyukur. Makanya kalimatnya di sini wala tajidu, dan engkau Allah, kata si setan ini. Wala tajidu, dan engkau Allah menemukan aksarohum, kebanyakan anak cucunya Nabi Adam ini, kebanyakan mereka syakirin, tidak bersyukur. Jadi Allah tidak akan menemukan, bukan tidak akan menemukan, tapi tidak banyak menemukan hamba-hambanya itu yang bersyukur. Artinya banyak hamba-hambanya yang tidak taat kepada aturan-aturan Allah. Gitu. Bersyukur itu artinya di keterangan lain bahwa mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah perintah dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhi. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Oh alah. Paham. 18, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Ya. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Tuh, ini kalimat Allah itu ini. Kalimat yang telah Allah pastikan itu ini. Tadi di dalam Al-Isra itu di dalam surat apa tadi ya? As-Sajdah, walakin qaulu, akan tetapi benarlah firman Allah. Nah, ini firman Allah itu ini maksudnya. Yang dikatakan benar bahwa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi tidak sekonyong-konyong Allah langsung memasukkan, dikasih peringatan dulu. Ketika mereka itu enggan untuk taat, maka itulah mereka yang enggan masuk surga. Itu sabda Rasulullah dimasukkan nanti, Dok. Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat 10 ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka langsung sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang enggan? Maka Rasulullah dengan informasi jawabannya, man atau ani, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak taat kepadamu, berarti dia enggan. Itu hadis. Iya. Saya kirim. Kembali ke Al-Isra ya, Dok. Jelas jawabannya tadi? Enggak, tadi jelas? Iya, jelas. Oh iya, alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah. Tadi cuma satu pertanyaan. Tadi kata Ustazah, berarti bersyukur tadi kok maknanya sama dengan bertakwa ya? Iya. Jadi takwa itu adalah wujud daripada syukur orang tersebut. Oh, baik. Siap. Oke. Siap, matur nuwun. Monggo, Dok, lanjut Isronya. Oke, 62. Balik ke Mbak Susi, monggo Mbak Susi.
Sik mute, Mbak. Sik mute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ia, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Ini lanjutan dari penjelasan surat sebelumnya ya, Ustazah. Paham ya, Bunda, Dokter? Saya jelaskan sedikit. Ola aro'aitaka hadzalazi karamta alayya. Nah, ini si iblis itu mengatakan, oh ini katanya. Kan di dalam ayat yang lain, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Lakon karom Bani Adam, kata Allah kan, kami telah memuliakan Bani Adam. Malah si setan itu mengolok-olokkan, oh ini katanya, yang kau muliakan itu manusia ini. Jadi dia diciptakan dari tanah, ya gitu. Jadi dihina. Di situ Allah marahnya kepada si iblis tadi. Maka di situ lain akhortani ila yaumil qiyamah, ya kalau engkau menangguhkan aku tidak dimatikan sekarang, la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila. Aku akan sesatkan katanya anak cucu keturunan Adam kecuali nanti sedikit yang taat gitu. Nah, maka dari itu dengan ada pembelajarannya bagi kita, dengan ada ancaman si setan itu, kita harus waspada. Maka setan, jadikanlah setan sebagai musuh bagi kita. Nah, dengan cara apa? Kita tahunya dari mana? Kalau tidak kita dasari dengan agama, kalau kita tidak memahami isinya Al-Quran dan Sunnah, kita tidak tahu mana hal yang dibelokkan oleh setan dan mana sesuatu yang itu betul-betul kebenaran. Jadi kita tidak akan tahu. Kita tahunya itu karena kita dikasih tahu oleh Allah, inilah yang sesat dan inilah yang lurus. Monggo, paham Ibu? Paham Bunda, Dokter, bagaimana? Ya, Ustazah, ini berarti setan iblis itu tidak pernah mati ya? Belum, sekarang ini. Iya, jadi dia sampai waktu dibangkitkan baru dia tidak ada ya. Jadi artinya di sini dia umurnya sampai bisa ribu-ribuan dan beranak pinak begitu, Ustazah? Menjadi turunkan dari surga aja, kan iblis itu Oh, ada. jumlahnya tetap, tapi dia tidak tidak mati-mati. Iblis yang menggoda Nabi Adam itu, yang sombong itu ada sampai sekarang. Ya, maksud saya jumlahnya. Iya ya. Ini karena ya, mungkin karena materialnya kan berbeda. Manusia itu kan dari tanah, dia dari cahaya. Jadi mungkin ya bukan dari cahaya. Dari dulu ada gitu, maksudnya ada aja gitu ya. Iya. Makanya kan dia janjinya itu akan memalingkan dari kebenaran. Makanya dari situ kita tahu, astagfirullah, hidup di dunia ini kita diuji oleh Allah, digoda oleh setan dari depan, dari belakang, astagfirullah ya Allah, dari kanan. Nah, kita ini harus introspeksi di situ menggunakan akal sehat kita. Nah, kita dikasih tahu oleh Allah, barang siapa yang berpegang kepada tali agama Allah, dinul Islam, yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah, lang pisoma, dia tidak akan, dan itu hal yang kuat dan tidak akan sesat selama-lamanya. Itu. Maka dari itu wajiblah untuk kita berpegang, mempelajari Al-Quran dan Sunnah supaya tidak tergelincir terhadap ajakan si setan tadi, si iblis. Itu ada keterangan kecuali sebagian kecil. Ini iblis itu isinya lauhul mahfud apa gimana? Kalau hanya sebagian kecil atau dia itu menargetkan dirinya sendiri, pokoknya tak buang banyak-banyaknya sampai sekecil-kecilnya aja yang yang patuh itu atau gimana? Itu jawabannya ada di Al-Quran juga, tapi saya lupa ayatnya. Di dalam Al-Quran itu
Saya nanti share mungkin habis ini. Jadi gini dok, di dalam kalimatnya itu ada yang ketika si orang itu digoda oleh iblis, maka dia itu, si iblis itu tidak kuasa kepada orang yang dia betul-betul berpegang teguh ke dalam tali agama Allah gitu. Intinya itu. Ketika dia itu betul-betul menjalankan isinya Al-Quran dan Sunnah, si iblis mundur. Tidak bisa, saya tidak mampu untuk menggoda orang ini. Maka orang yang dia itu lengah dari Al-Quran dan Sunnah, maka dialah bisa menguasai, bisa mengendalikan si orang tersebut. Gitu. Ya dari rangkuman dokter kemarin itu jelas itu di situ ada unsur-unsur kenapa dia hedon seperti itu dan kenapa dia termasuk mutrof itu. Ya itu diantaranya godaan-godaan setan itu karena dia jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan di siaran kemarin tadi untuk tambahan dok. Nah itu. Monggo coba baca dok untuk mendampingi kali itu tadi di WA saya. Iya. Monggo coba. Nih ya. Ya. Jelas nggak ada? Sesungguhnya Allah jika mengazab orang yang zalim, maka akan dipenuhi segalanya tanpa ada satupun yang tertinggal. Habiskan ini semuanya ya. Ini yang nomor 91 dan bawahnya itu ini yang mengena sekali. Itu ada ya. Nah itu monggo dok. Dari Abu Umar dia berkata, pernah Rasulullah lalu hadirin sekalian, ada 5 perkara bila kalian benci dengan dan berlindung kepada Allah dari kalian untuk mengalaminya. Maksudnya agar tidak mengalami itu ya, 5 perkara ini ya. Perkara-perkara itu adalah 1, tidaklah perbuatan keji akan muncul pada suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan, melainkan akan menyebar wabah penyakit di antara mereka dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Jadi kalau perbuatan kejinya ini sudah terang-terangan, maka akan didatangkan, istilahnya diazab dengan adanya wabah penyakit ini ya. Nah, kemarin, termasuk kemarin, dok, kalau tahu ilmunya ini, tidak akan kaget kalau orang yang sudah tahu ilmunya ini, dan dia tidak akan was-was dan tidak ketakutan yang luar biasa, tidak. Kalau toh meninggal pada saat itu, memang itu qadarullah dan itu termasuk jihad kalau dia kena wabah itu. Mati syahid di dalam Islam orang yang beriman. Iya. Umpamanya dia itu oleh Allah, dia tahu bahwa inilah hukuman dari Allah pada orang yang melaksanakan terang-terangan. Jadi mayoritas banyak maksiatnya. Nah, untuk jatuh maksiat itu godaan apa gitu, Dok? Itu kesimpulan. Tidak mungkin dia langsung tiba-tiba melaksanakan itu kalau dia punya iman. Ketika seseorang itu berzina, maka dia imannya tidak ada. Nah, itu. Jadi itu nanti satu sama lain saling berkaitan. Hasilnya kuat. Itu setan dan setan. Nah, sudah nggak malu kan sekarang perempuan berpakaian bikini telanjang, udah dan lain-lain sebagainya. Semuanya pada tahu. Lanjut dok. Yang kedua, tidak mengurangi takaran, melainkan mereka akan disiksa bertahun-tahun dengan krisis kebutuhan pangan dan penguasa yang zalim. Tuh, satu dipimpin oleh penguasa yang zalim, pimpinnya gitu tidak sinkron dengan rakyatnya, tidak amanah. Kemudian sekarang ekonomi di masyarakat hancur sampai telur aja sekian harganya. Apakah itu tidak termasuk krisis?
Ya itu termasuk salah satunya. Disebabkan apa? Yang tadi, kezaliman tadi. Jadi di antara para pedagang, dalam menimbang, di dalam mengukur, tidak jujur. Di antaranya itu. Lanjut toh. 3. Tidaklah mereka enggan menunaikan hartanya, melainkan langit tidak akan turun hujan, dan kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, tidaklah akan ada hujan. Nah, Oh, dari kemarau panjang itu bisa jadi karena banyak orang yang tidak bayar zakat ya. jadi manusia itu yang mohon maaf, dia boleh jadi seorang Islam, tapi tidak paham zakatnya. Saya harus mengeluarkan zakat itu ketika saya punya harta berapa. Dan bagaimana caranya, dan kapan waktunya. Nah, boleh jadi itu belum dipahami oleh banyak orang yang beriman. Maksud saya, oleh orang-orang Islam, belum paham. Kenapa mereka tidak paham itu? Ya karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah masalahnya. Lebih banyak mempelajari masalah dunia ketimbang dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan syar'i. Jadi kita boleh jadi sekarang ini adanya hujan itu karena banyak binatang ternak yang Allah sayangi. Kenapa kok ternak gak manusia? Ya habis manusianya kan tadi tidak jujur. Manusianya tadi kan zolim. Sedangkan binatang ternak itu kan tidak berakal. Maka di situ Allah menurunkan, Allah menumbuhkan rumputnya. Kalau manusia ini kan dikasih akal. Manusia ketika nanam padi, rumput tumbuh. Tapi jangan harap tumbuh rumput, padi akan tumbuh. Masalahnya apa? Padi itu makan manusia, makanan manusia, yang manusia itu dikasih akal. Nah itu menggunakan akalnya di situ. Ya. Lanjut. Tidaklah merusak amanat Allah dan Rasul, kecuali Allah akan menutup selain mereka menguasainya. Jadi di Quran ada itu. 5. Tidaklah para menjalankan ajaran Al-Quran dan memilih-milih dari apa yang telah Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan ketakutan di antara mereka. Islam yang kafah gitu ya. Jadi dipilih ayatnya yang menguntungkan itu. Iya, orang Islam sendiri miris, orang Islam sendiri takut kalau Al-Quran ini menjadi pedoman hidupnya, menjadi undang-undang. Mereka sendiri yang menolak. Ayo, bagaimana? Ini realnya seperti itu. Nah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi hidayah bagi kita. Paling tidak kan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Siap. Ya, satu lagi, Dok. Bawahnya, Dok. Rasulullah bersabda, sebagian dari umatku akan minum khamr yang dinamakan namanya. Mereka dan para bid'ah ini dengan alat musik. Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan sebagian mereka layaknya monyet dan babi. Paham, Dok? Ya, kayaknya akan ya, komer nggak boleh dikasih nama yang bukan komer, apa kayak itu. Kalau saya baca ini kemarin suruh masukkan sama Ustazah, saya baca ada yang ragi itu ya, dan si itu ya. Ya betul ya. Di antaranya itu, dan Yang itu ya. Yang jelas itu di dalamnya itu kan ada unsur-unsur haram ya. Ya. Dikasih identitas lain, gitu kan? Nah itu yang bahaya, yaitu yang berwenang, mohon maaf, yang mengeluarkan seperti itu, dan boleh jadi masyarakatnya pun menggantinya. Masyarakat awam pun ikut-ikut mengganti dengan mencetak kalimat yang menarik, padahal isinya itu supaya laku. Nah, kemudian ini yang kalimat selanjutnya betul nggak? Udah nampak nggak? Mereka dan para biduan akan bernyanyi-nyanyi dengan alat musik. Betul nggak? Sudah nampak nggak sekarang? Nampak banget ya? Dominan banget ya? Sehingga orang yang beriman pun terlena dalam hal ini.
Allah menutupi kehidupan mereka, biduan-biduan tadi, dan orang yang mengikutinya terhadap biduan tersebut, menjadikan sebagai mereka layaknya monyet dan babi. Lihat night club. Apa? Night club. Tempat-tempat hiburan malam. Oh, night club. Ini kok perumpamaannya monyet dan babi itu maksudnya gimana dengan night club itu, Ustazah? Sekarang monyet itu setengahnya minta ampun. Jadi gigit, jadi tangan, yang kaki. Semua tidak boleh, ini milik aku. Yang kedua, monyet itu bebas ketika dia mencari pasangannya itu nggak karuan. Babi tidak ada rasa cemburu, beda dengan ayam, dengan kucing. Ayam kalau dia lagi ada jantan, lagi ada betina, ada jantan lain, marah dia dideketin. Babi tidak seperti itu. Artinya pergaulan bebas di tempat-tempat seperti itu. Ini sudah transaksi dengan si A, ya udah beres. Begitu ada yang kedua datang lagi transaksi, oke lagi. Kalau dia masih kuat. Yang ketiga oke lagi. Di depan mereka melakukan seperti itu. Makanya babi dan monyet itu oleh Allah katakan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Nampak sekarang kalau dikorek-korek itu nampak semua transaksi. Sekarang pun yang kita hadapi ini bisa dilihat di HP kita. Nauzubillah min dzalik. Iya. Saya kalau dunia ini kita kelola disertai dengan agama, itu akan menjadi rahmat. Tapi ketika kita mengelola dunia ini tanpa agama, maka akan jadi laknat. Bagaimana bunda-bunda semuanya paham? Siap, Ustazah. Matur nuwun. Sudah selesai sampai sini, Dok? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita sudah paham, semoga Allah memberikan keyakinan dan ketakwaan dan keimanan yang kuat, yang bertambah bagi kita. Dan kita mau mudah-mudahan anak cucu kita oleh Allah dibimbing juga untuk bisa memahami agama yang benar. Semoga kita dihimpun oleh Allah di dalam surga firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, selamat beristirahat, salam sehat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Atau